Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Brother, sisterku semua, guysku semua. Jadi hari ini tanggal 6 Juni tahun 2020. Saya membatalkan video semua yang udah saya edit untuk saya upload hari ini karena ini ada berita yang sangat penting sekali untuk saya up di channel saya, guys. Jadi teman saya ini tanggal 2 Juni kemarin dijemput di rumahnya jam setengah 9 malam oleh ambulan Lamando karena dia positif COVID. Dan ini orangnya atas nama Koko, dia kawan baik saya, guys, kan baik saya waktu kerja sampai sekarang, karena di desa Mekar Mulia pun kami tetanggaan. Jadi guys, Koko ini diberitakan banyak orang bahwasanya katanya dia kabur dari proses perawatan, katanya dia jadi buronan orang yang positif COVID. Sampai bahasa-bahasa orang yang memberitakan ini orangnya udah ditangkap kok, orangnya kabur, ya kan. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman semua yang udah memberitakan yang nggak benar, tolong kalau kita mau bikin berita, kita mau bikin kabar, kita gali dulu seperti apa sih berita sebetulnya, kita cross check dulu seperti apa sih berita sebetulnya. Baru kalau memang udah fix, oh seperti ini kita mau beritakan, baru kita up. Mau di Instagram, Facebook, Twitter, ataupun YouTube. Jadi tolong untuk teman-teman semua, sekali lagi kalau memberitakan sesuatu, mengabarkan sesuatu, kita cross check dulu semuanya. Kita cross check kebenarannya seperti apa. Oke guys, barusan saya video call sama saudara Koko, kawan saya. Nah, dia lagi di karantina di Lamando. Dan terakhir dengar berita dari Bapak Bupati Lamando, Bapak Hendra Lesmana yang terhormat, bahwasanya tanggal 3 kemarin terakhir saya dengar juga, terakhir saya lihat juga postingan Bapak Hendra. Dan Koko pun teman saya juga, saya tanya tanggal 3 terakhir orang positif COVID tanpa gejala. Terakhir tanggal 3 itu ada 110 orang yang dikarantina di mes desa di Lamando sana, guys. Jadi untuk kalian semua, untuk kita semua, semoga kita sama-sama bisa membantu pemerintah yang sudah bersusah payah membuat peraturan PSBB. Kita taati, kalau toh pun kita memang kerjanya di luar, harus keluar, harus berinteraksi dengan orang banyak, minta sama pemerintah setempat ataupun pemerintah desa setempat solusinya seperti apa, biar kalian ataupun bapak-bapak, ibu-ibu bisa tetap mendapatkan penghasilan. Ya mungkin biasanya bisa lebih, bisa nabung, paling enggak mendapatkan penghasilan cukup untuk kehidupan sehari-hari dulu, karena memang situasinya lagi seperti ini, guys. Jadi sama-sama kita bantu pemerintah, bantu para medik yang sudah bersusah payah. Kita sama-sama stay safe. Kalau memang kerja di luar ataupun bepergian kemana-mana, tetap safety sampai rumah. Lepas dulu semua pakaian, kita bersih-bersih dulu badan, kita bersihkan pakaian, baru kita berinteraksi sama keluarga di rumah kita. Kita lanjut videonya dulu, guys. Video call sama Koko, guys, penjelasannya seperti apa, biar kalian semua tahu yang udah memberitakan nggak betul, bahwasanya seperti ini beritanya. Let's go. Oke, lanjut. Ini jadi saya lagi nelpon Mas Koko ini, guys, teman saya ini kemarin yang dikabarkan kabur dari proses perawatan positif COVID-19, dikabarkan kabur dari rumah sakit mana Imanuddin ya aku ya. Jadi itu informasinya itu hoax, itu banyak orang-orang yang bilang katanya kabur, pakai bahasa ditangkap pula. Jangan kayak gitulah nyebarkan berita. Macam orang yang kena positif virus COVID ini macam residivis saja ditangkap. Jadi buat
teman-teman semua yang udah memberitakan hoax ini, biar tahu kisah sebetulnya seperti apa, kisah yang sebenarnya dari Mas Koko ini. Kita dengarkan sama-sama guys. Oke, lanjut penjelasannya aku on. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Koko Puspianto dari Purbalingga, alamat aslinya ya. Purbalingga. Oke, ngapak ya. Ya. Awalnya saya itu berencana mau pulang mudik ke kampung karena di sini kan udah resign, nggak punya pekerjaan lagi gitu loh. Nah, saya mencoba mencari tiket kapal di agen Dharma. Informasi dari Dharma itu harus menyertakan surat bebas COVID dari rumah sakit. Nah, saya dianjurkan dari pihak Dharma untuk melakukan rapid test tanggal 15 Mei di Rumah Sakit Harapan Insani. Oh, Harapan. Berarti pertama neng Rumah Sakit Harapan Insani kok ya? Iya, awalnya kalau surat bebas COVID dari Dharma, awalnya rujukannya ke Harapan Insani. Iya. Nah, mulai saya mendaftarkan jam 2 siang. Jam 2 siang tanggal 15 ya? Setelah 2 jam menunggu, setelah 2 jam menunggu, saya diambil sampel darah sekitar jam 4. Jam 4 hasilnya keluar jam 20. Nah, penjelasan dari dokter itu hasil dari rapid saya menyatakan reaktif. Nah, penjelasannya kemungkinan itu belum bisa menjelaskan bahwa itu positif corona. Nah, itu baru rapid. Nah, akhirnya dianjurkan ke sama dokter untuk melakukan tes swab di Rumah Sakit Imanuddin. Malam itu juga akhirnya saya sekitar jam 20.30 saya menuju ke Imanuddin. Nah, di Imanuddin jam 9 malam saya direpit ulang sama pihak Imanuddin. Berarti direpit ulang di Rumah Sakit Imanuddin ya? Iya, direpit lagi. Nah, hasilnya keluar jam 2 pagi. Setelah hasilnya keluar, masih menunjukkan reaktif. Nah, dari situ saya dianjurkan sama dokter yang bertugas di Imanuddin menjelaskan saya wajib swab tanggal 17 Mei. Dan di situ saya dimintai fotokopi KTP, surat domisili, sama nomor telepon. Jika saya tanggal 17 itu tidak mengikuti swab, maka akan dijemput ke rumah domisili saya yang berada di Mekar Mulia gitu. Akhirnya saya mengikuti swab tanggal 17 di Rumah Sakit Imanuddin. Nah, setelah kembali ya, setelah di rapid, setelah saya dimintai alamat domisili, saya dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah sendiri. Nah, jadi tidak ada dari pihak rumah sakit menyuruh saya untuk karantina di rumah sakit. Begitu. Sampai saya melakukan tes swab tanggal 17, saya pun dimintai untuk isolasi mandiri di rumah sendiri. Jadi nggak ada instruksi saya untuk karantina di rumah sakit atau gimana. Toh pihak rumah sakit udah tahu juga saya surat domisili saya kan, tempat tinggal saya, nomor telepon saya. Iya benar juga. Lagi pula jadi ada oknum orang dalam yang mungkin memberitakan kamu ini seharusnya dikarantina di rumah sakit, tapi malah pulang ke rumah. Kemungkinan orang-orang di dalam rumah sakit itu ada yang mengabarkan berita seperti itu, yang nyatanya
padahal kamu ini nggak ada diminta dikarantina di rumah sakit sambil menunggu proses swab tanggal 17 nanti gitu kok ya? Nggak ada. Sampai saya melakukan tes swab itu pun masih harus karantina di rumah, karantina mandiri. Setelah saya swab tetap harus dikarantina sendiri di rumah. Jadi begitu, nggak pernah saya dipanggil atau kemana gitu loh. Oke, sampai akhirnya tanggal 2 bulan Juni ini 2020 jam setengah 9 malam kok ya kamu dijemput ambulan ke Lamando ya, perumahan apa kok namanya kok? Ya, Mes Desa Kabupaten Lamando. Nah, setelah kamu dijemput itu dan kamu dikasih data swab yang udah keluar, akhirnya kamu nengok surat tersebut bahwasanya surat itu keluarnya sebetulnya tanggal 29 gitu kok ya penjelasanmu kemarin ya? Iya. Nah, jadi setelah lanjut. swab itu saya kan menanyakan bagaimana dok untuk hasil swab ini. Soalnya saya cepet mau pulang karena terakhir kapal itu tanggal 20. Nah, jadi saya menanyakan, bisanya keluar itu 10 hari setelah swab. Jadi saya mulai mengikuti dari tanggal 27, 28, 29, 30 sampai tanggal 1 Juni. Saya itu mencari-cari hasil swabnya seperti apa. Karena yang dijanjikan dokter di rumah sakit itu cuma 10 hari aja data swab itu keluar kok ya, makanya kamu mencari-cari informasinya seperti apa gitu ya. Iya. Itu tetap saya di rumah, saya mencari di internet tuh. Mencari informasi di media lah. Ikut rapid. Dari saya mengikuti rapid sampai sebelum saya dijemput, itu nggak ada pemberitahuan sama sekali ke pihak saya pribadi dari pihak rumah sakit. Akhirnya saya tahu dari kepala desa Mekar Mulia. Itu datang ke rumah saya jam 8 malam. Oh, orangnya datang ke rumahmu jam 8 malam kok ya? Iya. Pak Kepala Desa datang ke rumahmu jam 8 malam. Habis itu jam setengah 9 mobil ambulan mengabarkan bahwasanya kamu positif gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi ya kalau kabar saya kabur atau gimana, nggak mungkin orang saya nggak pernah ke rumah sakit sama sekali kok. Cuma 2 hari itu aja, tanggal 15 sama tanggal 17. Lah iya, makanya itu kan saya pun sebagai temanmu pun ikut gimana ya, ngerasa orang-orang ini terlalu di under pressure sama media yang nggak betul. Dan ini saya yakin pasti orang dalam yang memang sudah tahu datanya punyamu dan memberitakan bahwasanya kamu itu kabur. Orang ini nggak tahu sebetulnya, nggak ada instruksi dari rumah sakit ini kamu disuruh karantina di rumah sakit ataupun gimana. Jadi orang itu taunya mungkin kamu kabur, padahal sebetulnya kan enggak. Sebetulnya kamu malah disuruh dokternya isolasi mandiri di rumah sembari nunggu proses swab tanggal 17. Setelah proses swab berjalan dan kamu tanya datanya 10 hari baru keluar, dari tanggal 28 kamu cari informasi data swab tersebut belum ada informasi, nggak taunya tanggal 2 jam 8 malam, tanggal 2 Juni jam 8 malam kamu datangi Pak Kepala Desa setempat ya, diberitahukan bahwasanya kamu positif COVID. Nah, lalu jam setengah 9 kamu dijemput di karantina di perumahan apa namanya kok di Bulek? Mes Desa Kabupaten Lamando. Tepatnya saya di perumahan Karangbesi. Di Karangbesi. Oke, kalau gitu kan biar orang-orang ini kan tahu, ini semoga videonya yang ini nggak hilang lagi suaranya kok ya. Jadi biar langsung upload ini siang ini. Jadi hari ini tanggal berapa ini kok? Tanggal 6 ya? Tanggal 6 Juni guys. Tanggal 6. Tanggal 6 Juni 2020 dan sebetulnya
saya sama Koko ini udah dari tanggal 3 kita video call ya kok ya, cuman videonya nggak jadi-jadi gitu loh. Saya pun ikut jengkel ini soalnya seolah-olah orang yang positif COVID dan pihak keluarga yang mungkin jadi serumah sama yang positif COVID, jadi seolah-olah semacam dikucilkan gitu loh.